Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang anak usia 2 tahun 11 bulan dirawat karena batuk. Saat akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat, anak merasa takut dan tidak mau diperiksa. Perawat memberikan alat pemeriksaan yaitu stetoskop yang akan digunakan pada anak untuk mendengarkan jantungnya sendiri. Teknik komunikasi terapeutik yang digunakan perawat tersebut adalah A. Bermain, B. Respon memfasilitasi, C. Teknik mediasi, D. Mengabulkan keinginan anak, atau E. Role play. Oke, jawabannya adalah yang A. Bermain. Terapi bermain sering digunakan untuk mengurangi trauma akibat sakit atau masuk rumah sakit atau untuk persiapan anak sebelum prosedur perawatan medis. Kita ke soal berikutnya. Seorang lansia dirawat dengan mengalami kesulitan tidur dan mengatakan bingung yang tidak tahu penyebabnya. Berikut ini upaya yang harus dilakukan perawat dalam aspek fisik untuk mengatasi hambatan komunikasi dengan lansia adalah A. Meminta pasien untuk tenang, B. Menganjurkan klien untuk relaksasi, C. Menyediakan waktu untuk mengobrol dengan perawat, D. Menyediakan lingkungan yang tenang, atau E. Menganjurkan pasien untuk minum obat tidur. Oke teman-teman, jawabannya adalah yang D. Menyediakan lingkungan yang tenang. Lingkungan yang tenang dapat memudahkan lansia untuk memulai tidur. Gangguan tidur dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat pada lansia. Soal berikutnya. Aturan menteri yang mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi adalah A. Permenkes nomor 12 tahun 2016, B. Permenkes nomor 12 tahun 2017, C. Permenkes nomor 14 tahun 2016, D. Permenkes nomor 14 tahun 2017, atau E. Permenkes nomor 16 tahun 2017. Baik teman-teman, jawabannya adalah yang B. Permenkes nomor 12 tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi. Kita ke soal berikutnya. Imunisasi pertama yang diberikan pada bayi yang baru lahir kurang dari 24 jam adalah A. BCG, B. Hepatitis B, C. DPT, D. Campak, atau E. Polio. Oke, imunisasi yang diberikan pada saat bayi baru lahir sampai 24 jam adalah yang B. Hepatitis B. Berikut adalah imunisasi yang harus diberikan pada bayi yang usianya 0 sampai 24 jam. Itu adalah hepatitis B. Kemudian 1 bulan ada BCG dan polio 1 ya teman-teman. Kemudian 2 bulan itu ada DPT, HB, HIB 1 dengan polio 2. Usia 3 bulan itu DPT, HB, HIB 2 dan polio 3. Kemudian usia 4 bulan DPT, HB, HIB 3 dan polio 4 dan IPP. Kemudian usia 9 bulan adalah campak. Kita ke soal berikutnya. Seorang ibu berusia 27 tahun membawa anaknya usia 4 bulan datang ke puskesmas untuk imunisasi rutin. Apa imunisasi yang seharusnya diberikan pada bayi tersebut? A. DPT, HB, HIB 3 dan polio 4, B. DPT 2 dan polio 2, C. Campak dan polio 4, D. HB 2 dan polio 1, E. HB 3 dan DPT 3. Baik teman-teman, di sini anaknya usia 4 bulan. Oke, tadi di atas sudah dijelaskan kalau 4 bulan itu adalah yang mana teman-teman? Oke, yang ini ya.
DPT, HB, HIB 3, dan polio 4. Oke. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang manajerial. Anda adalah pimpinan unit dalam bidang pemasaran. Suatu ketika ada produk kecantikan baru dari perusahaan Anda yang rencananya akan dijual ke daerah-daerah. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perilaku konsumen daerah tersebut mengenai kecantikan. B. Menugaskan tim untuk segera ke daerah tersebut untuk menjual produk kecantikan tersebut. C. Membawa beberapa sampel produk ke daerah tersebut untuk diuji cobakan ke warga. Atau D. Menguji cobakan produk tersebut ke beberapa karyawan. Baik teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Aspek yang dinilai adalah mampu mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Jadi yang A itu nilainya 4, kemudian D itu nilainya 3, dan C itu nilainya 2, dan yang B 1. Jadi semua pilihan jawabannya itu ada nilainya, tapi ada yang nilainya tinggi dan ada nilainya rendah. Soal berikutnya. Anda adalah seorang pimpinan pada sebuah perusahaan. Bagaimana cara Anda membagi pekerjaan kepada anggota dan bawahan Anda? A. Saya membagi pekerjaan sesuai dengan posisinya masing-masing. B. Saya membagi pekerjaan sesuai minat dan bakatnya. C. Saya membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Atau D. Saya membagi pekerjaan sesuai minat dan keinginan saya. Di sini aspek yang dinilai adalah mampu mengenali situasi, pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Yang C itu nilainya 4. Dan yang lainnya teman-teman bisa hitung sendiri aja deh. Oke, kita ke soal berikutnya. Saya menganggap bahwa orang tua yang mempunyai pemikiran bahwa anaknya tidak perlu menyelesaikan sekolahnya dan lebih baik mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga adalah hal yang biasa. Oke, ini adalah sosiokultural. Jadi pilihan jawabannya ada 5, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke, di sini yang dinilai adalah mampu berempati pada orang sekitar. Jadi jawabannya tidak setuju ya, karena di sini ada tidak perlu menyelesaikan sekolahnya, padahal sekolah itu penting. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju, bukan tidak setuju. Kita ke soal berikutnya. Saya merasa berat meminjamkan uang kepada rekan kerja saya yang anaknya akan dioperasi dikarenakan saya juga mengalami kesulitan keuangan saat ini. Oke, jawabannya adalah yang mana kira-kira teman-teman? Di sini sepertinya yang dinilainya juga sama ya, yaitu berempati pada orang sekitar. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang sangat tidak setuju. Kenapa? Karena ini merasa berat meminjamkan uang kepada rekannya, padahal anak dari rekannya itu akan dilakukan operasi. Oke, kita ke soal berikutnya. Setiap akhir bulan Anda mengalami kendala keuangan dan Anda pasti meminjam uang ke rekan kerja Anda untuk menutupi kebutuhan Anda. Uang pinjaman Anda telah menumpuk banyak dan rekan kerja Anda pun tidak menagihnya. Sikap Anda adalah A. Tidak akan memberikan uang tersebut jika rekan kerja Anda tidak memintanya. B. Segera mengembalikan pinjaman saya walaupun rekan kerja saya tidak memintanya. C. Mencoba mengembalikan pinjaman saya sedikit demi sedikit. Atau D. Tidak akan membahas soal uang pinjaman saya ke rekan saya. Oke, di sini aspek yang dinilai adalah nilai moral pada diri sendiri dan orang lain, seperti berbuat baik pada orang lain dengan cara mengembalikan pinjaman Anda walaupun tidak diminta oleh yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ini nilainya 4. Yang C, mencoba mengembalikan pinjaman saya sedikit demi sedikit 3. Kemudian D itu nilainya 2 dan A nilainya 1.
Jadi sama ya, pilihan jawabannya itu ada nilainya masing-masing. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses buat teman-teman yang mau ujian PPPK. Semoga lulus PPPK tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.